Setelah kemarin gua unboxing Xiaomi 15 Pro, sekarang ada satu lagi pesanan gua, masih sama, ini gua ambil dari Gondray Store. Ini adalah OnePlus 13 yang sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Tentunya ini membuat gua penasaran karena di kemarin Xiaomi 15 Pro itu pas gua running 3D Mark itu selalu overheat. Apakah di sini juga sama? Yuk mari kita cari tahu. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Dari boxnya kita bisa melihat ya OnePlus memang jati dirinya dia tidak pengen menonjol banget ya. Kelihatan cuman begini aja nih, polos. Cuma tulisan angka 13, bahkan tulisan OnePlus-nya aja di sini kecil ya, OnePlus X Hasselblad. Kalau lihat dari jauh nih kayak orang nggak tahu nih kardus handphone apaan nih, cuman ada angka 13 gitu ya, di sampingnya juga cuman begini aja. Nah, untuk paket penjualan yang akan kita dapat di dalamnya, ini handphonenya udah gua pakai ya, seperti biasa udah gua tes duluan biar lebih enak gitu ya ngebahasnya. Nah, ini kita dapat casing silikon seperti ini, terus juga ada ya di sini dalamnya ada quick guide dan juga SIM ejector. Nah, untuk chargernya dayanya kita dapat SuperVOOC di 100 watt. Lalu untuk kabelnya seperti biasa ya, andalan OnePlus ini berwarna merah, USB A to USB C. Nah, ini dia penampakan handphone dari OnePlus 13. Ini dia punya opsi warna ada 3, ada hitam, putih, dan yang spesial adalah warna biru. Kenapa spesial? Selain warnanya yang paling mencolok, sebenarnya birunya nggak mencolok banget ya, ini lebih ke gelap gitu, tapi premiumnya dapat. Nah, yang membedakan adalah pakai bagian belakangnya silikon polimer atau eco leather. Teksturnya itu nggak bener-bener kelihatan kayak berasa kayak kulit pada umumnya gitu ya, ini bener-bener halus banget, tapi nggak bisa dibilang licin juga. Pokoknya ketika tangan kita menyentuh bagian belakangnya ini, backdoornya itu bener-bener enak banget ya, istilahnya kayak sama enaknya kayak kita ngelus-ngelus pantat bayi lah, kurang lebih kayak gitu ya. Bagian frame-nya ini teman-teman bisa lihat ini mengkilat banget, dia pakai aluminium. Nah, kita lihat bagian atas di sini ada sensor infrared, mikrofon, terus juga di bagian sebelah kanan ini ada tombol power, ada tombol volume, di bawah ada slot kartu, tidak ada micro SD, ada port USB-C, ada mikrofon dan juga ada grill speaker. Dan di sebelah kiri, nah ini sampai sekarang tidak dilupain, yaitu switch untuk mute ataupun silent. Dia juga punya IP rating 6869 yang sudah menjadi standar flagship handphone China saat ini, seperti halnya kemarin ada Oppo Find X8 Pro dan juga Vivo X200 Pro. Sekarang kita berbalik ke bagian depan biar lebih enak ngomongin layarnya, kita sambil nyalain. Nah, ini dia. Ini punya dimensi 6,82 inci dan pinggiran layarnya ini termasuk curve ya. Selain dia pakai panel LTPO AMOLED 120 Hz, dia punya brightness-nya up to 4500 nits maksimalnya. Terus juga resolusinya tinggi ya, di 1440p, dan sertifikasinya dia punya HDR10 dan juga Dolby Vision. Bawaannya sudah dapat anti gores nih kalau teman-teman beli ini, jadi nggak usah bingung nyari anti goresnya lagi, pasti ya lumayan susah. Nah, ini dia pakai ceramic glass, ya harusnya cukup kuat lah, apalagi kan udah pakai ada tambahan anti gores bawaannya. Masih soal layar, kita lihat menu settingnya, display setting. Bawaannya dia masih auto ya, refresh rate-nya, jadi kita bisa pilih high yaitu 120 Hz, dan kita bisa pilih aplikasi apa aja yang mau berjalan dipaksa di 120 Hz. Kemudian kita juga bisa pilih screen color mode di sini ya, ada pilihan natural, ada pilihan pro, dan juga ada pilihan vivid. Color temperaturnya juga bisa kita ganti. Kemudian ada adaptive tone. Nah, ini buat ngikutin ambience lampu ya, apakah nanti kuning ataupun cool karakter layarnya. Kemudian juga kita bisa pakai ada enhancement-nya, di sini ada image sharpener. Jadi kalau kita ngeliat foto atau video di sini akan kayak di boost ya resolusinya. Kemudian juga ada video color boost ya. Ini juga sama. Nah,
pilihan aplikasinya ya tentunya tidak banyak karena ini masih pakai ROM China, jadi masih aplikasi-aplikasi bawaan dari versi China aja. Dan nggak lupa resolusi layarnya, tadi kan gue bilang 1440p itu bisa kita ganti, yaitu standarnya 1080p atau yang tingginya 1440p. OS-nya sekarang kita cek ya. Ini kan tadi gue bilang versi China. Jadi dia pakai ColorOS 15. Kalau kita nanti beli yang versi global, ketika launching udah dijual resmi, itu pakainya bawaannya Oxygen OS. Kemudian untuk versi Android-nya, ini dia sudah Android 15 dengan security patch-nya di bulan Oktober. Oke, lanjut sekarang kita mau ngomongin spesifikasinya. Ini udah terpampang di bagian setting about device. Jadi yang dipakai adalah chipsetnya Snapdragon 8 Elite, yaitu 3 nanometer. Ini adalah chipset tertinggi dari Qualcomm untuk saat ini, saingannya Dimensity 9400. Terus untuk kapasitas RAM dan juga storage itu ada pilihan 12256, 12512, 16512 dan RAM 16, storage 1 tera. RAM-nya bisa ditambah lagi, di expand up to 12 GB, jadi pilihannya 4, 8 atau tambah 12 GB. Baterainya dia pakai 6000 mAh. Sebenarnya nggak bisa dibilang tebal-tebal banget ya, ini termasuk standar lah ketebalannya, tapi bisa dijejelin baterai bukannya 5000, bukannya 5500, tapi 6000. Kenapa? Karena memang teknologi baterai flagship China itu sudah pakai model baru ya, silikon karbon, jadi bukan lagi lithium polimer. Nah, untuk hasil benchmarknya, yuk kita lihat. Kalau kemarin Xiaomi 15 Pro gue dapat skor 2,3 juta, di sini gue dapat skor 2,7 juta ya. Jadi bedanya lumayan 400.000. Tapi sebenarnya yang kita perhatiin adalah CPU score dan GPU score-nya aja. Si OnePlus 8 ini bisa dapat skor yang lebih tinggi karena dia skor memori dan UX-nya ini juga tinggi, makanya skor overall-nya itu melonjak dari 2,3 juta di Xiaomi 15 Pro, di sini bisa dapat 2,7 juta. Dan yang menarik di sini adalah 3D Mark ya. Xiaomi 15 Pro kemarin gue jalanin 4 kali, gue coba pakai stress test di wildlife, itu selalu gagal di loop ke 12 sampai 14. Dan di OnePlus 15 ternyata OnePlus 13 ternyata bisa loh. Sekali jalan, sekali coba langsung berhasil dengan stability-nya di 64%, skor tertingginya 21.000, terendahnya 14.000. Sekarang kita balik lagi handphonenya ke belakang, kita lihat setup kameranya. Ini kan kameranya punya desain bulat, bundar, cakep ya. Dan biasanya itu kan sukanya ditaruhnya di tengah, tapi dia naruhnya sedikit mojok ke sebelah kiri. Nah, setup kameranya dia pakai triple 50 megapiksel. Wide yang pertama 50 megapiksel ada OIS-nya, kemudian 50 megapiksel yang kedua adalah telefoto, 3 kali optical zoom ada OIS-nya juga, dan yang terakhir 50 megapiksel ultra wide. Yuk langsung kita coba untuk lihat interface kameranya. Nah, langsung disajikan nih watermark eksklusif Hasselblad watermark, mau dipakai atau enggak, on atau off. Ya udah pakai aja. Oke, di sini kita bisa memilih lensa 0,6 kali yaitu 15 mm. Satu kali kalau kita tap lagi bisa jadi 1,2 kali atau tap lagi 1,4 kali. Nah, terus kemudian ada 2 kali digital zoom, kemudian ada 3 kali zoom. Nah, ini bisa jadi adalah opticalnya ya. Kemudian kita dapat opsi lagi 6 kali digital zoom, ini perbesaran dari yang tadi 3 kali, dan maksimumnya sampai dengan 120 kali. Oke, selain di mode auto, kita punya mode portrait, kita bisa pakai 3 focal length. Terus juga untuk 1 kali telefotonya ini bokehnya dibilang tuh ala-alanya tuh ala-ala Hasselblad XCD 30 mm lens. Jadi ala-ala lensanya si Hasselblad. Dan kalau kita pakai 2 kali telefoto itu ala-ala lensa Hasselblad XCD 65 mm. Dan kalau kita pakai 3 kali telefoto itu ala-ala lensa Hasselblad XCD 90V. Kemudian di mode yang lain kita punya mode master. Nah, ini adalah mode
Pro-nya kita bisa melakukan pengaturan di sini. Kemudian mode more ada night, ada high res, panorama, movie, slow mo, time lapse, long exposure, dual view video, sticker, AI ID foto, tilt shift dan juga expand. Lalu untuk video dia support HDR ya, HDR10 Dolby Vision karena layarnya juga support Dolby Vision. Di sini kita bisa pakai sampai dengan resolusi 8K 30 fps. Kalau 4K-nya bisa 60 fps. 4K 30 bisa HDR, 4K 60 bisa HDR. Nah, 8K 30 itu tidak bisa HDR karena terlalu berat. Kemudian kalau kita mau pakai stabilisasinya, ultra steady-nya kita aktifin, itu bisa Full HD 60 bisa, 4K 60 bisa, 4K 30 otomatis juga bisa. 8K nggak bisa. Jadi HDR dan juga stabilisasinya mentok di 4K 60. Kalau mau aktifin dua-duanya, HDR aktif, stabilisasi aktif, itu mentoknya di 4K 30. Nah, untuk kamera depannya 32 megapiksel. Ini bisa merekam 4K 60 juga sama dengan stabilisasinya kalau kita aktifin. Oh, kalau untuk kamera depan nggak bisa di 4K ya, stabilisasinya cuman bisa di Full HD aja. Dan untuk HDR-nya itu bisa di 4K 60. Jadi kamera depannya juga punya HDR. Pasti dynamic range-nya ini bakalan mantep banget. Nah, yang ini gue pakai ultra steady di 4K 60. Harusnya kalau kita lari ini lebih stabil lagi ya dengan ultra steady. Nah, ini gue lari nih di jalanan yang menanjak. Oke. Panas. Nah, untuk kamera depan ini juga sama, gua rekam di 4K 60 fps. Teman-teman bisa lihat dynamic range-nya ini juga bagus kelihatannya, dan stabilisasinya juga sama, keren. Oke, selesai sudah untuk unboxing dan first impression OnePlus 13, sebuah handphone yang bisa menjadi pilihan teman-teman yang menginginkan handphone flagship yang anti mainstream. Dengan ya ini bisa dilihat ya, bentukannya ini beda sendiri dibanding kebanyakan handphone lain. Nggak overheat ya, dia pakai Snapdragon 8 Elite, coolingnya bagus. Gua tes bukan main 3D Mark itu aman, skornya keluar. Nah, kalau teman-teman penasaran berapa sih harga dari OnePlus 13 ini, silakan intip linknya gua drop di deskripsi. Thank you.